Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang deret geometri tak hingga. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini diketahui jumlah deret geometri tak hingga adalah 81 dan suku pertamanya adalah 27. Yang ditanyakan adalah jumlah suku genap deret tersebut. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. S tak hingganya itu adalah 81 dan suku pertamanya berarti A-nya sama dengan 27. Yang ditanyakan jumlah suku genapnya berarti S genap yang ditanyakan. Oke, di sini sudah diketahui nilai A-nya 27. Sekarang coba kita cari nilai R-nya. Dari sini kita ketahui bahwa S tak hingga sama dengan 81, artinya A dibagi 1 min R sama dengan 81. A-nya adalah 27. 27 dibagi 1 min R sama dengan 81. Berarti 27 sama dengan 81 min 81R. Sehingga 81R sama dengan 81 dikurangi 27. Ini memperoleh persamaan 81R sama dengan 54. Sehingga R-nya sama dengan 54 per 81. Kita sederhanakan, kita bagi 27, berarti sini 2/3. Sudah kita ketahui bahwa R-nya 2/3 dan A-nya 27. Sekarang yang kita cari adalah S genapnya. S genap itu adalah penjumlahan dari suku-suku genapnya. Berarti kan S genapnya itu adalah U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 dan seterusnya sampai tak hingga banyaknya suku. Nah, kalau misalkan kita mencari S tak hingga itu kan rumusnya A per 1 min R nih. S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Karena yang akan kita cari itu adalah S genap, maka suku pertamanya itu adalah U2. Ya. Dan R-nya, R memang pengertiannya adalah bisa kita cari dari U2 dibagi U1, tapi sesungguhnya rasio itu adalah selisih dari dua suku yang berdekatan. Nah, dua suku yang berdekatan berarti di sini adalah U4 dibagi U2. Nih ya, U4 itu apa sih? U4 kan berarti AR pangkat 3 per U2-nya itu adalah AR. AR pangkat 3 dibagi AR adalah sisanya R pangkat 2. Berarti untuk rasio dari deret yang genap itu adalah R pangkat 2 dan suku awalnya itu adalah U2. Ya, suku awalnya berarti U2 itu adalah AR per 1 min R kuadrat. Seperti ini ya. AR berarti A-nya berapa di sini? A-nya 27 dikalikan R-nya 2/3 per 1 min R-nya 2/3 kuadrat. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini 9. Berarti sini 18 dibagi 1 min 4/9. Berarti 18 dibagi 5/9. Atau 18 dikalikan 9/5. Kita kalikan berarti 762 per 5. Kita buat dalam pecahan campuran. Berarti di sini 32 2/5 yang A. Kemudian soal yang kedua, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Yang ditanyakan panjang lintasan bola sampai bola berhenti. Oke, untuk soal ini kita ilustrasikan terlebih dahulu ya. Misalkan di sini ada bola, dia dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Dia dijatuhkan, ini ketinggiannya adalah 5 meter. Kemudian bola tersebut memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Yang namanya bola memantul, otomatis dia kan tingginya kan lebih rendah ya. Ini pantulan yang pertama. Ketika dia memantul, pada saat pantulannya naik, kemudian pada saat pantulannya turun, itu panjang lintasannya pasti akan sama ya. Ini pada saat memantul yang naik, ini saat memantul yang turun. Posisi bolanya di sini. Dia ketinggiannya 3/4 dari ketinggian semula. Nah, kemudian dia memantul lagi, otomatis akan lebih rendah ya pantulannya. Ini jarak lintasan naik, turun, dan seterusnya sampai dia berhenti.
Yang akan kita cari itu adalah panjang lintasan bola sampai berhenti. Nah, lintasannya itu yang mana? Lintasannya itu adalah pada saat pantulan bola itu naik dan turun. Oke. Nih. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika bola tersebut memantul naik dan bola tersebut memantul turun, jaraknya itu akan sama. Seperti ini ya. Nah, karena kita tidak tahu sampai kapan dia berhenti bola tersebut, maka untuk perhitungan panjang lintasannya kita menggunakan konsep deret geometri tak hingga. Atau S tak hingga. Nah, perhitungannya di sini berarti untuk nilai A-nya itu adalah 5 meter ketinggian awalnya. Kemudian rasionya berarti ini 3/4. Karena memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Nah, karena pantulan naik dan pantulan turun nilainya sama, maka untuk S tak hingganya itu panjang lintasannya, untuk mencari panjang lintasan itu sama dengan 2 kali S tak hingga. Itu ya, karena tadi lintasan ketika naik nilainya sama dengan ketika lintasannya turun. Maka berarti di sini 2 kali A per 1 min R. Berarti sama dengan 2 dikalikan 5 per 1 min 3/4. Berarti sama dengan 2 dikalikan 5 per 1/4. Berarti sama dengan 2 dikalikan 20. Sama dengan 40. Tapi lihat, kalau dia 2 kali S tak hingga, yang panjang lintasannya naik turun itu adalah pada pantulan yang pertama. Ketika bola tersebut dijatuhkan, itu kan berarti lintasannya dia hanya turun, tidak ada lintasan yang naik. Berarti ini harus kita kurangkan. Kita kurangkan dengan posisi awalnya, karena dia posisinya hanya turun. Berarti ini kita kurangkan dengan A, kita kurangkan dengan A. Berarti ini kita kurangkan dengan 5. Ini kurangkan dengan 5, ini kurangkan dengan 5, berarti sama dengan 35 meter. Atau apabila ini secara konsep kita untuk menentukan panjang lintasan seperti ini ya, tapi juga bisa untuk menentukan panjang lintasan, anggap R itu adalah suatu perbandingan antara nilai X dengan Y. Maka untuk mencari panjang lintasan bisa kita menggunakan nilai A dikalikan nilai mutlak dari X plus Y per X min Y. Boleh juga seperti ini. Nilai A-nya berarti di sini ketinggian awalnya ya, berarti 5 dikalikan X plus Y. Perbandingannya R-nya itu adalah 3/4. Berarti sini 3 ditambah 4 per 3 min 4. Berarti sama dengan 5, nilai mutlak dari 7 dibagi negatif 1. Berarti 5 dikalikan nilai mutlak dari negatif 7. Berarti sama saja dengan 5 dikalikan 7. Sama dengan 35. Jadi mau perhitungan seperti ini juga boleh, menggunakan cara yang lebih singkat seperti ini juga boleh. Oke, itu contoh 2 soal ya, pembahasan soal mengenai deret geometri tak hingga. Untuk contoh soal lain akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.